Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang beriman, pada kesempatan kali ini channel YouTube Nurul Qalbi kembali mengisahkan sebuah cerita yang semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kisahnya mengenai kematian si Abu Nawas. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Kisahnya dimulai. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pulang ke istana dan langsung kemudian memerintahkan kepada para prajuritnya untuk menangkap si Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas telah hilang entah kemana, karena si Abu Nawas tahu bahwa dirinya sedang diburu oleh para prajurit kerajaan. Dan setelah ia tahu para prajurit kerajaan suruhan Raja Harun Ar-Rasyid telah meninggalkan rumahnya, baru kemudian si Abu Nawas berani pulang ke rumahnya. Setelah Abu Nawas sampai di rumah, kemudian si istri Abu Nawas bertanya kepada Abu Nawas, "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu." Abu Nawas sontak menjawab, "Ya istriku, ini ada urusan yang sangat gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun Ar-Rasyid untuk kujadikan budak. Sultan Harun Ar-Rasyid kujual kepada seorang yang kaya untuk dibeli menjadi budak." Mendengar kisah itu, istri Abu Nawas kaget dan berkata, "Apa? Raja kau jadikan budak?" Kata istri Abu Nawas. "Kenapa kau lakukan itu, wahai suamiku?" "Wahai Abu Nawas, kenapa?" Kemudian Abu Nawas menjawab, "Aku melakukan itu supaya Raja Harun Ar-Rasyid, beliau tahu bahwa di negeri tercintanya ini ada praktek penjualan, ada praktek pembelian budak. Dan jadi budak itu sangat merupakan orang yang sangat sengsara. Biarlah Raja Harun Ar-Rasyid merasakan hidup sebentar menjadi seorang budak." Abu Nawas kembali berkata, "Sebenarnya maksudku itu baik, wahai istriku. Tetapi Baginda Raja pasti sangat marah kepadaku. Buktinya para prajurit diperintah untuk menangkapku. Menurutmu, wahai istriku, apa yang akan dilakukan Sultan Harun Ar-Rasyid kepadaku? Pasti kau akan dihukum yang sangat berat, wahai suamiku." "Wah, gawat kalau begitu. Aku akan mengerahkan semua ilmu yang kusimpan dan semua ilmu yang telah kupelajari pada waktu aku belajar dulu," gumam si Abu Nawas. Abu Nawas masuk ke dalam. Kemudian si Abu Nawas mengambil air wudhu lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Lalu berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila Baginda datang. Setelah Abu Nawas berkata, tak selang beberapa waktu lama, kemudian istrinya keluar rumah. Setelah keluar rumah, istrinya menjerit dan menangis histeris. Sontak beberapa tetangga bertanya kepada istrinya, "Ada apa?" tanya tetangga Abu Nawas sambil terponggoh-ponggoh atau terhengah-hengah nafasnya sambil menangis. Suamiku Abu Nawas telah mati." Kemudian orang-orang di sekelilingnya kaget. Apa benar?" tanya si tetangga. "Ya, itu benar, suamiku telah meninggal," jawab istri Abu Nawas. Kemudian tak selang beberapa waktu lama,
Kabar kematian Abu Nawas tersebar di seluruh pelosok negeri. Baginda pun mendengar dan terkejut. Kemarahan dan kegemaran beliau agak susut, mengingat Abu Nawas adalah orang yang pintar, yang sering menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Sekali lagi, kemarahan dan kegeraman beliau Baginda menjadi surut ketika mendengar Abu Nawas meninggal. Baginda Raja beserta beberapa pegawai atau pengawal kerajaan dan seorang tabib ataupun dokter istana segera menuju rumah si Abu Nawas. Tabib pun segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian ia memberi laporan kepada Baginda bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu, kata si tabib atau si dokter kepada Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir yang disampaikan Abu Nawas kepadamu dan pesan tersebut ditujukan untukku?" Kemudian istri si Abu Nawas menjawab, "Ada paduka yang mulia," kata istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah, Baginda berbicara." Abu Nawas memohon, "Sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya di dunia dan akhirat di depan rakyat," kata istri Abu Nawas sambil terbata-bata. "Baiklah, kalau itu permintaan Abu Nawas," kata Baginda Raja menyanggupinya. Jenazah Abu Nawas diusung di atas kerenda. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di atas lapangan. Beliau Baginda berkata di depan rakyat, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Sultan Harun ar-Rasyid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuatnya terhadapku dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya bahwa aku telah memaafkan si Abu Nawas yang telah meninggal." Tiba-tiba dari dalam kerenda mayat yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras, "Syukur, syukur." Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri dari mayat, bagaikan mayat yang hidup kembali. Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang langgang, bertubrukan dan berhamburan, dan banyak yang jatuh terkilir dan terpeleset. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda dan menemui Baginda Raja. Pakaiannya yang putih-putih bikin Baginda agak takut dan bermuka kederjiut. Baginda sambil berterbata-bata berkata, "Sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi?" tanya Baginda gemetar bertanya kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun menjawab, "Hamba masih hidup, Tuanku Paduka. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan Tuanku." Baginda Raja berkata kembali, "Jadi kau masih hidup, Abu Nawas?" "Ya, benar Baginda," kata Abu Nawas. "Saya segar bugar, buktinya kini saya, Abu Nawas, merasa lapar dan ingin segera pulang." Baginda pun berucap, "Kurang ajar, ilmu apa yang kau pakai, wahai Abu Nawas? Kau selalu tidak pernah kehilangan akal." Abu Nawas menjawab, "Ini ilmu dari Maha Guru Sufi saya,
guru hamba yang sudah meninggal dunia. Baginda berkata, "Ajarkan ilmu itu kepadaku, wahai Abu Nawas." "Tidak mungkin, Baginda," Abu Nawas sontak menjawab. "Hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri." Baginda sambil kecewa dan bilang, "Dasar si Abu Nawas pelit." Baginda menggerutu kecewa. Pendengar yang beriman, dari kisah yang kita dengar bersama tadi, mari kita ambil hikmahnya, bahwa ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus tahu bagaimana keadaan anak buah atau rakyat yang kita pimpin, bagaimana keadaan bawahan kita. Terzolimikah dia, atau hidup enak atau hidup sengsarakah dia. Itu menjadi tugas seorang pemimpin. Semoga kisah ini mendapat manfaat bagi kita semua, dapat menjadi penambah ketebalan iman kita semua. Jika ada kekurangan, datangnya dari Kreator. Jika ada kelebihan, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.